Shalom saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema perkataan Kristus dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami akan sama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati waktu ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai ayat yang ke-54. Tetapi kita akan membaca bagian firman Tuhan ini hanya dari ayat 46 sampai kepada ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Saudaraku, Tuhan Yesus menegaskan bahwa perkataannya dapat dipercaya. Saat seorang pegawai istana yang dimaksud adalah istana Herodes datang kepada Kristus, memohon agar ia menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Sebenarnya perkataan yang diucapkan kepada pegawai istana itu adalah perkataan sindiran yang ditujukan kepada banyak orang yang terpukau oleh mujizat yang ia lakukan, tetapi mengabaikan apa yang ia ajarkan. Percaya karena melihat tanda dan mujizat bisa kita pandang sebagai tingkat percaya yang paling rendah, karena percaya semacam itu gampang goyah saat seseorang menghadapi berbagai pergumulan dalam hidupnya, tetapi tidak melihat tanda serta mujizat. Permintaan pegawai istana agar Yesus mengunjungi dan menyembuhkan anaknya yang sakit menunjukkan bahwa dia menganggap penyembuhan memerlukan kehadiran Yesus Kristus secara fisik. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa orang itu percaya saat Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup," dan ia menolak untuk pergi. Walaupun dia kemudian mengonfirmasi waktu kesembuhan anaknya, hal itu tidak berarti bahwa ia ragu-ragu, melainkan ia memastikan bahwa imannya kepada Kristus tidak salah alamat. Saat ini, banyak orang yang mendasarkan iman mereka pada tanda dan mujizat. Iman seperti itu adalah iman yang salah. Iman yang sejati adalah keyakinan terhadap perkataan atau janji Yesus Kristus sebelum seseorang melihat tanda atau mujizat apapun. Pegawai istana itu pasti telah mendengar bahwa Kristus telah mengerjakan mujizat, mengubah air menjadi anggur, tetapi ia tidak melihat dengan matanya sendiri. Sekalipun demikian, saat mendengar perkataan Kristus bahwa anaknya hidup, maksudnya sembuh, tidak jadi mati, ia mempercayai perkataan atau janji itu. Pada saat janji itu diucapkan, anaknya benar-benar hidup atau sembuh. Perkataan Kristus dapat dipercaya. Alkitab penuh dengan janji-janji Kristus atau janji-janji Allah. Dan kita harus meyakini bahwa janji-janji itu dapat dipercaya. Bila kita menjalani hidup dengan selalu bersandar pada janji-janji Allah, kita akan memiliki damai sejahtera
karena kita bisa meyakini bahwa Allah telah menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi kita, dan janji-janjinya pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Apakah Anda yakin bahwa janji-janji Kristus dapat dipercaya? Apakah Anda mempercayai janji tentang hidup kekal yang tersedia di dalam Kristus bagi setiap orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan percaya bahwa Kristus telah mati untuk menebus seluruh dosanya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu kepada setiap kami. Kami sungguh percaya bahwa janji firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Engkau pasti akan menepati sesuai dengan waktu yang tepat bagi setiap kami. Tolong kami untuk tetap percaya dan teguh iman kami kepada janji firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat renungan firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.